Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Rendah hati dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah humility atau humility. Kata ini berasal dari bahasa Latin yaitu hunimus, di mana kata hunimus berasal dari akar kata humus. Humus adalah lapisan tanah yang paling atas dan gembur. Tanah yang gembur berbeda dengan tanah liat. Karena tanah liat itu keras, kuat. Sebaliknya tanah humus lembut dan lemah. Tetapi di balik kelembutan tanah humus itu, benih-benih bertumbuh dan mulailah kehidupan. Dengan demikian, rendah hati itu ibarat tanah yang lembut. Tetapi dari sana terdapat kekuatan yang menumbuhkan. Kerendahan hati terwujud dalam kehidupan kita sekalian jika kita bersedia merendahkan diri seorang terhadap yang lain. Renungan kita pagi hari ini mengajak kita untuk kita belajar merendahkan hati di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama. Saudara-saudara, suatu ketika Yohanes Pembaptis merasa perlu menyampaikan kesaksian kepada murid-muridnya agar mereka tahu siapakah Yesus dan apa peran Yohanes Pembaptis dalam karya Yesus. Dan kesaksian itu perlu dilakukan oleh Yohanes sebab banyak orang di sekitarnya, khususnya para muridnya, menganggap bahwa kehadiran Yesus adalah sebagai pesaing Yohanes. Dan mereka melihat orang yang bersama Yohanes di seberang sungai Yordan melakukan pembaptisan dan semua orang pergi kepadanya. Sebagaimana yang dicatat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 26. Rupanya pada waktu itu Yesus sudah dikenal oleh banyak orang. Karena itu muncullah pertanyaan dan perselisihan di antara orang Yahudi dan para murid Yohanes tentang siapakah Yesus dan siapakah Yohanes. Nah, menanggapi pertanyaan-pertanyaan itu, Yohanes merespon semua pertanyaan dengan positif. Dan dia menjawab bahwa tidak seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya. Jika ada banyak orang datang kepada Yesus, hal itu sudah disadarinya sejak awal. Dan Yohanes sudah memberitahukan bahwa ia hanyalah suara yang menyerukan kedatangannya. Sebelumnya di dalam Yohanes 1 ayat 19 sampai ayat 28, Yohanes menyatakan bahwa dirinya bukan nabi seperti yang ditulis dalam Ulangan 18 ayat 15 dan 18. Kehadirannya di padang gurun untuk menyatakan pertobatan seperti yang ditulis dalam Yesaya 40 ayat 3. Yang diinginkan oleh Yohanes melalui seruannya itu adalah supaya semua pendengarnya hanya melihat dan menyambut Mesias yang akan datang. Dan Yohanes tidak tergoda untuk mengaku dirinya sebagai Mesias di hadapan orang yang bertanya kepadanya. Yohanes di sini menyadari peran dan tugas yang telah Allah tugaskan kepadanya. Sebagai seorang pembuka jalan, ia tidak ingin mengambil bagian yang bukan bagiannya. Bisa saja ia tergoda untuk menipu orang-orang yang datang dan bertanya kepadanya. Tetapi ia tidak melakukan itu karena ia tahu di mana harus berada dan berperan. Pengakuannya adalah contoh sebuah kerendahan hati. Ia berkata, "Aku bukan Mesias." Dan kerendahan hati juga nampak di dalam dirinya ketika ia berkata, "Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Yohanes pasal 1 ayat 27. Dari pernyataan itu kita dapat melihat bahwa Raja yang akan datang itu atau Mesias yang akan datang itu adalah seorang yang sangat mulia. Kemuliaannya bahkan membuat Yohanes merasa dirinya tidak layak untuk berbuat banyak bagi sang raja atau sang Mesias. Bahkan untuk membuka
kasutnya pun yang merupakan pekerjaan seorang budak, Yohanes merasa tidak layak. Perasaan tidak layak itu adalah wujud kerendahan hati yang sangat luar biasa dalam diri Yohanes, bukan rasa rendah diri. Inilah kesaksian Yohanes yang pertama tentang siapakah Yesus dan siapakah dirinya. Kesaksian kedua nampak di dalam pernyataan Yohanes saat dirinya memberikan penjelasan dengan sebuah perbandingan. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 29, ia berbicara tentang sahabat mempelai laki-laki yang bersuka cita mendengar suara mempelai itu. Yohanes membandingkan perbedaan antara mempelai dan sahabat mempelai. Sang mempelai adalah tokoh dalam perayaan pernikahan, sedangkan sahabat mempelai hanyalah seorang yang membantu sang mempelai agar semua rencana dari sang mempelai tadi menjadi lancar. Yohanes menempatkan dirinya sebagai sahabat mempelai dan Yesus adalah sang mempelai. Maka wajarlah jika banyak orang memilih datang pada Yesus daripada datang kepada Yohanes. Yohanes bersuka cita karena dia yang diwartakan itu sudah datang. Maka katanya kepada orang banyak di dalam Yohanes 3 ayat 30, ia harus makin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Saudara-saudara, kita perlu untuk menyadari bahwa tidak ada orang yang sempurna dan tidak perlu untuk kita mengejar kesempurnaan. Tetapi yang diperlukan adalah kesediaan untuk mengulurkan tangan, saling bergandengan tangan, bekerja bersama-sama dalam kehidupan bersama yang lebih baik. Dan disinilah dibutuhkan kerendahan hati. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.